Jadi mari kita lihat sekarang koordinat Mekah. Berada di mana Mekah? Gampang sekarang, klik Google ya, Mekah koordinat gitu kan. Nah, ini lintang dan bujurnya. Ya. Lintang Mekah itu ternyata 21 derajat 25 menit 38,57 detik lintang utara. Jadi di dalam range 23,5 itu. Nah, itu. Maka pasti dilalui matahari sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, ya. Itu. Pasti. Bukan lagi insya Allah ini. Ya. Ini. Karena ini fenomena alam, ini sunatullah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu. Sudah ditetapkan sedemikian rupa oleh Allah. Ya. Nah, itu lintangnya, kemudian bujurnya 39 derajat 48 menit 53,42 detik. Ini nanti gunanya untuk menentukan waktu zuhur di Mekah. Jadi waktu zuhur di suatu tempat itu bergantung pada bujur wilayah itu. Ya. Nah, ini dua data ini kita perlukan. Itu. Nah, jadi ini data yang kita gunakan. Nah, jadi nanti ya, ini ketika matahari di atas Ka'bah begitu, maka ya. Nah, ini maka pertanyaan kapan? Ya, kapan? Mei dan Juli, ya. Mei dan Juli. Itu saatnya bagi kita untuk Rosdul Qiblah, ya. Nah, jadi kalau matahari tepat di atas kota Ka'bah, maka bayangan dari objek tegak lurus atau vertikal itu akan mengarah ke Ka'bah. Nah, ini dimanapun itu, ya. Ada 2 kali dalam 1 tahun, itu Mei dan Juli. Bukan sepanjang Mei, bukan sepanjang Juli, tapi hari tertentu dan jam tertentu pula. Karena poinnya itu adalah ketika matahari di atas Ka'bah, gitu loh ya. Itu. Dan di waktu itu orang yang sedang di Mekah itu tidak mempunyai bayangan. Nah, ketika zuhur itu nanti orang yang ada di Mekah itu enggak mempunyai bayangan. Jangan praktekkan itu kesempatan. Nah, jadi ketika di sana nggak ada bayangan, di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Banda Aceh, di Kuala Lumpur, di New Delhi, di Islamabad, semua objek yang tegak lurus itu bayangannya akan mengarah ke Ka'bah. Makanya itu adalah waktu untuk sekali lagi ngoreksi ya arah kiblat masjid musola kita. Ini datanya, ini 15 Juli ya. Nah ini datanya. Nah, dengan data ini saya gunakan untuk menghitung waktu zuhur di Mekah yang kemudian kita transfer ke wilayah kita Indonesia bagian barat karena kita berada di Indonesia Barat. Ya. Nah, jadi ini hitung-hitungannya. Jadi 12 equation of time-nya tadi. Nah, lambda W itu berarti Indonesia Barat, kemudian lambda M itu Mekah. Ya, dibagi 15. Itu. Karena apa? Karena satu zona waktu itu 15. Ya. Jadi 15 itu. 15 derajat satu zona waktu itu. Nah, dibagi itu, maka kalau data-data 27 Mei ini tadi kita masukkan, maka kita dapatkan ya, nanti penentuan arah kiblat di kita itu jam 4 sore, jam 4:18 menit. Ya. Jadi jam 4 seperempat itu wis mulai gitu ya. Udah. Nah, gitu ya. Ini catat jamnya yang penting.
Jadi 27 Mei jam 4.18 menit. Bulatkan aja ini. Ya. Itu. Nah, ini yang 27 Mei. Itu. Kalau nggak sempat ini tunggu 2 bulan kemudian. Tunggu 2 bulan kemudian dengan data itu, maaf, ini 15 Juli ya, 15 Juli. Ya. Bukan 16. Tadi datanya kan 15 Juli ya. Jadi ini koreksi, 15 Juli. Ya. Nah, pada 15 Juli itu nanti jam 4.27 menit. Jadi sekali lagi jam 15 Juli, maaf ya. Ini sesuai dengan data yang saya tampilkan tadi, 15 Juli. Itu nanti jam 4.27 menit ya, cari tiang listrik atau apa ya. Nah, cari tiang listrik begitu atau cagak sing jejeg pokoknya, jangan yang miring. Nah, kalau miring nanti ya arahnya meleset lagi ya. Nah, jadi paling gampang ada kayu atau apa bambu, lalu kasih nih yang biasa dipakai untuk tukang itu ya. Jadi benang yang ada bandulnya bawah itu pastikan bahwa kemudian bandulnya sampai di ujung tanah sehingga kemudian tidak digoyang oleh angin. Nah, itu pasti vertikal. Ya, itu menentukan vertikal yang paling gampang. Ya, kasih benang dengan bobot tertentu kemudian sampai menyinggung tanah begitu sehingga kemudian tidak gerak-gerak. Itu pasti vertikal. Nah, bayangan pada jam berapa tadi? 14 jam 6 berapa tadi yang catat tadi itu pasti mengarah ke kiblat. Nah, itu ya. Nah, jadi 27 Mei dan 15 Juli. Saya tampilkan jamnya. Nah, yang pertama sekali lagi jam 4.18 27 Mei ya, 4.18. Yang kedua 15 Juli jam 4.27. Ya, itu saatnya kita koreksi arah kiblat.